Dia tidak pernah mendidik aku bagaimana menjadi seorang hamba wanita yang menghadap kepada Tuhannya. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma menjadi mesin pencari uang. Pernikahanmu benar-benar untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah hasbi bahwa tugas terbesar seorang suami bukan ngasih makan istrinya. Yeyen alhamdulillah sebelum dia menikah dia makan. Dia punya tempat tinggal, dia punya tempat tinggal. Dia punya orang-orang yang mencintai dia alhamdulillah. Dan orang tuanya, keluarganya menikahkan dia bukan karena bosan mendidik dan membesarkan Yeyen, bukan. Tapi karena syariat Allah untuk menikahkan putri-putri mereka. Ingatlah tugas terbesar seorang suami. Dan bagi yang hadir di sini semoga juga menyimak. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Apakah engkau mampu menggandeng Yeyen menuju surga Allah Azza wa Jalla? Yang engkau harus melewati sirat yang terbentang di atas neraka Jahannam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai ada seorang istri yang nanti menggugat suaminya bukan di pengadilan dunia. Menggugat suaminya bukan karena suaminya tidak memberikan makan. Suaminya royal dalam urusan dunia. Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata, kelak akan ada wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, hadza zauji, ini suamiku ya Allah. La yu'allimuni wa la yu'addibuni. Dia enggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya Allah. Dia tidak pernah mendidik aku bagaimana menjadi seorang hamba wanita yang menghadap kepada Tuhannya. Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia cuma menjadi mesin pencari uang. Dia cuma datangkan roti dari pasar untuk aku makan. Maka jangan sampai istri-istri kita akan berhadapan dengan kita di hadapan Allah. Karena ternyata kita tidak pernah mendidik dia. Hasbi, engkau sebentar lagi akan mengatakan ucapan yang sangat mudah. Yang mungkin contekannya sudah ada di hadapan. Yang mungkin engkau sudah membaca berulang-ulang kali. Yang dengan disaksikan jadi sah pernikahan. Tapi di balik itu Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang besar. Dan engkau jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri, sebelum mempertanggungjawabkan anak-anak. Maka ajak Yeyen untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang bicara romantis itu jalan-jalan berduaan ke mall, jalan-jalan menuju tempat istirahat, bertamasya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami. Apa kerjaan suami ini? Qama minal lail fasalla. Dia bangun di malam hari. Tatkala manusia memejamkan matanya terlelap di atas ranjangnya, dia bangun. Dia bersuci, lalu dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Setelah sholat, dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan di wajahnya untuk sama-sama menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail. Kadangkala iman suami istri ini naik turun. Kadangkala istrinya yang bangun malam terlebih dahulu. Dia bangun, dia sholat. Setelah itu dia bangunkan suaminya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka semoga engkau bisa mempraktekkan hal itu. Tapi ketahuilah bahwa perempuan yang engkau nikahi, Yeyen Budiarsih ini, makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia bukan bidadari. Dan engkau juga bukan malaikat. Engkau akan melihat banyak kekurangan di diri Yeyen. Tapi apa tugas seorang suami? Melengkapi kekurangan, memperbaiki kesalahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci dengan istrimu, mungkin kau akan melihat kekurangan Yayan yang membuat cintamu kadangkala mulai pudar. Apa yang harus engkau lakukan? Sabar. Lihat kepada kelebihannya. Engkau hari ini siap menikahin dia karena engkau melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, yang engkau tidak sukai, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, yang paling baik sama bininya. Kebanyakan suami itu di luar rumah baik. Bahkan mungkin dia menjadi orang yang disanjung-sanjung sama kawan. Padahal standar lelaki baik itu tanya sama istri, tanya sama keluarganya. Kalau dulu polisi mengeluarkan SKKB, surat keterangan kelakuan baik, sekarang jadi SKCK. Seharusnya itu ada tanda tangan istri. Karena polisi tahu apa sama engkau. 24 jam engkau bersama istrimu, maka dia tahu engkau siapa. Maka jadilah orang yang terbaik untuk istrimu. Engkau tidak pernah kuliah pernikahan. Engkau tidak pernah kuliah mempelajari bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang ayah, tapi engkau belajar bagaimana bekerja. Maka saat ini engkau belajar lagi bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang ayah nantinya. Adapun untuk Yeyen Budiarsi, semoga suaraku sampai ke telingamu. Sebentar lagi engkau akan diserahkan kepada Hasbi. Kalau sebelumnya surga dan nerakamu adalah orang tuamu, tapi tatkala engkau diserahkan, maka ketahuilah surga dan nerakamu adalah hasbi. Bagi para wanita, ketika kalian sudah menikah, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Unduri aina anti lahu." Lihat sikapmu kepada suamimu bagaimana, kata Nabi SAW. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Bagaimana menjadi istri yang baik?